Halo semua, perkenalkan nama saya Januarius Benedictus Susu, NIM 2402010136, kelas B semester 4. Oke, jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Apa sih overfishing itu? Overfishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan sehingga jumlah ikan yang ditangkap melebihi kemampuan populasi ikan untuk berkembang biak dan memulihkan diri secara alami. Oke, jadi baik teman-teman. Dampak dari overfishing ini yang pertama akan menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut. Lalu menurunnya hasil tangkap nelayan di masa depan. Berkurangnya pendapatan masyarakat pesisir dan juga berdampak pada nelayan, ketahanan pangan, dan ekonomi perikanan. Oke, jadi baik teman-teman, kita juga melihat dampak dari overfishing ini dari segi sosial, yang dimana dampak dari overfishing ini akan meningkatnya konflik antar nelayan akibat perebutan sumber daya ikan. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama melihat dan membedah dari segi fakta hukum, teori, prinsip, dan aturan. Yang pertama, fakta hukum. Overfishing mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Indonesia sebagai negara maritim memiliki sumber daya perikanan yang besar, namun menghadapi ancaman overfishing di berbagai wilayah perairan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Lalu yang kedua, kita melihat dari segi teori. Teori pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu kita melihatnya dari prinsip. Yang pertama, prinsip berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya ikan harus menjaga kelestarian ekosistem laut. Lalu yang kedua, prinsip konservasi. Perlindungan terhadap sumber daya ikan dan habitatnya. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab lingkungan. Setiap pihak wajib menjaga kelestarian lingkungan laut. Lalu, teman-teman, mari kita bersama-sama melihat dari aturan hukum. Yang pertama, pasal 61 UNCLOS tentang konservasi sumber daya hayati. Pasal ini mewajibkan negara pantai untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di zona ekonomi eksklusif. Lalu yang kedua, kita lihat pasal 62 UNCLOS tentang pemanfaatan sumber daya hayati. Pasal ini mengatur bahwa negara pantai harus memanfaatkan sumber daya hayati secara optimal, menentukan kapasitas penangkapan nasional, memberikan akses kepada negara lain apabila terdapat surplus sumber daya yang tidak dapat dimanfaatkan sendiri. Lalu yang berikut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang dimana dalam pasal-pasal ini mengatur pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nah, dari semua materi yang sudah saya paparkan tadi, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit solusi agar sekiranya solusi ini dapat memberikan manfaat agar mencegah terjadinya overfishing di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, membatasi kuota tangkap ikan. Lalu yang kedua, mengawasi praktik penangkapan ikan secara ilegal. Yang ketiga, melindungi kawasan konservasi laut. Dan yang keempat, meningkatkan edukasi dan kesadaran nelayan tentang perikanan yang berkelanjutan. Dari semua materi yang sudah dipaparkan, lalu muncul dua pertanyaan kritis dari saudara Didacus Adrianum BP. Pertanyaan pertama, mengapa nelayan tradisional kecil menjadi pihak yang paling terbebani? Menurut saya teman-teman, karena ketika pembatasan penangkapan ikan diberlakukan, nelayan tradisional kehilangan sebagian sumber pendapatan mereka. Sementara perusahaan besar umumnya memiliki modal, teknologi, dan usaha alternatif yang membuat mereka lebih mampu bertahan. Padahal teman-teman, kerusakan stok ikan seringkali lebih banyak disebabkan oleh aktivitas penangkapan skala industri. Lalu yang kedua, bagaimana menyimbangkan pemulihan ekologi dan keadilan ekonomi. Nah teman-teman, dengan menerapkan kebijakan yang adil seperti membatasi kapal industri secara lebih ketat, memberikan bantuan dan kompensasi kepada nelayan tradisional, menyediakan usaha alternatif, dan melibatkan nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan agar pemulihan lingkungan dapat berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.